Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Senin 19 Juli 2021 berjudul Melakukan Kehendak Bapa itu Mutlak. Saudara, saya katakan melakukan kehendak Bapa itu mutlak. Kenapa? Karena itu adalah syarat satu-satunya agar orang bisa diterima di kerajaan surga. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Perhatikan kata bukan setiap orang. Artinya, meskipun konteksnya terkait dengan nabi-nabi palsu dan ajarannya, tetapi ayat ini ditujukan kepada setiap orang. Lebih khusus lagi, orang percaya. Iya, karena kalau bisa berseru-seru atau memanggil Tuhan, Tuhan, tentu ini orang percaya. Tidak mungkin orang yang tidak mengenal Allah akan berseru-seru seperti itu. Hal itu juga berarti tidak semua orang percaya itu bisa masuk kerajaan surga. Tergantung apakah orang itu melakukan kehendak Bapa atau tidak. Itu juga membuktikan bahwa Tuhan tidak menentukan atau menetapkan orang atau sekelompok orang untuk selamat. Ini harus dimengerti dan dipahami betul oleh setiap orang percaya. Bayangkan kalau Allah menetapkan orang-orang tertentu selamat, tentu akan ada orang-orang atau pihak-pihak lain yang ditetapkan atau ditentukan untuk tidak selamat. Kalau begitu, Allah pilih-pilih dan tidak adil. Selain itu, bagi kelompok orang yang sudah ditentukan pasti selamat, biasanya tidak lagi berjuang dan berusaha karena merasa tidak perlu. Lah kan sudah pasti selamat. Tetapi sesungguhnya seperti itulah pemahaman kebanyakan orang percaya atau orang Kristen. Tidak heran kalau mereka kebanyakan ketika ditanya, apakah yakin kalau mati masuk surga? Umumnya jawabannya yakin. Yakin kalau mati pasti masuk surga. Padahal saudara, masuk surga atau tidak itu bukan berdasarkan apa yang diyakini, tetapi apa yang dilakukan. Apakah melakukan kehendak Bapa atau tidak? Jadi keselamatan itu bukan diyakini, melainkan dialami. Itulah kenapa Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Dari sini kita tahu bahwa syarat
masuk surga hanya ada satu, yaitu ketika orang melakukan kehendak Bapa. Saudara, Tuhan Yesus sendiri tidak hanya mengajarkan, tetapi Dia sendiri juga melakukan. Yohanes 4 ayat 34 mengatakan demikian. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Berarti berseru-seru Tuhan, Tuhan, atau percaya saja belum cukup. Istilah atau kata percaya itu sendiri harus dipahami secara benar dan harus dibuktikan melalui perilaku dalam hidup seseorang. Jadi, diperlukan suatu tindakan, perbuatan, respon, atau tanggung jawab agar seorang bisa masuk kerajaan surga. Itu artinya perbuatan itu penting, saudara. Memang keselamatan itu anugerah, saya setuju. Tetapi tanpa perbuatan, orang tidak mungkin bisa selamat. Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Iman dan perbuatan itu ibarat mata uang yang bermuka dua. Kalau hanya ada satu muka, pasti itu palsu dan tidak berguna. Yakobus 2 ayat 22 mengatakan, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jelas bahwa perbuatan itu menyempurnakan iman. Perbuatan yang dimaksud adalah melakukan kehendak Bapa. Maka setiap orang percaya kalau mau diterima di kemah abadi, mau tidak mau harus melakukan kehendak Bapa. Itu mutlak. Itu keharusan. Pertanyaannya, apakah saudara sudah melakukannya? Yang pasti, kalau yang saudara lakukan masih sebatas hasrat, ambisi, atau keinginan saudara, itu berarti saudara belum melakukan kehendak Bapa. Waspadalah dan jangan cepat-cepat puas diri. Amin. Tuhan memberkati.